Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Anggi Sofiana dengan NIM 207200090, mahasiswa dari IAIN Ponorogo jurusan Tadris IPA. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Simak video berikut ini. Halo Bu, perkenalkan, di sini saya sebagai penjaga perpustakaan. Ibu ingin membutuhkan buku dengan judul apa? Oh iya, saya mau mencari buku IPA kelas 7 semester 1. Kira-kira di mana ya Pak letaknya buku tersebut? Untuk buku IPA, saya sudah susun di rak sebelah kiri. Jika Ibu ingin mencarinya, carilah di rak yang sebelah kiri. Baik Pak, terima kasih. Ternyata mudah ya ketika buku diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, bayangkan saja ketika tumpukan buku yang banyak berserakan di mana-mana, dan ketika kamu ingin mengembalikan suatu buku dengan judul tertentu, bisakah kamu menemukan? Nah, pasti itu merupakan hal yang sulit, bukan? Nah, sekarang bayangkan jika tumpukan buku yang rapi di perpustakaan sekolahmu, pasti lebih mudah saat mencari buku yang diinginkan. Nah, hal ini berkaitan dengan makhluk hidup di muka bumi ini yang sangat banyak dan sangat melimpah. Dan untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita gunakan klasifikasi atau pengelompokan yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anda semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya saya mau tanya dulu, pernahkah kalian semua itu pernah pergi ke pasar tradisional? Iya Bu, saya ikut ke pasar sama ibu beli barang-barang yang banyak banget. Nah, ketika kalian di pasar, apakah kalian pernah memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Entah itu kelompok dari sayuran, dan ada kelompok buah-buahan, ada pula kelompok barang kebutuhan pokok dan lain-lain. Iya Bu, saya melihatnya. Contoh lain yaitu, pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di muka bumi yang memiliki jenis dan juga sifat ciri-ciri yang berbeda. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Nah, dari banyak contoh yang saya sebutkan, tentunya kalian sudah paham mengenai klasifikasi makhluk hidup. Coba ada yang bisa mendefinisikan apa itu klasifikasi makhluk hidup? Mungkin klasifikasi makhluk hidup adalah mengumpulkan suatu hal disesuaikan dengan jenisnya. Nah, benar sekali jawaban Ananda. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuan dari klasifikasi ini yang pertama untuk mempermudah, untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Baik, langsung saja kita masuk kepada subbab yang pertama mengenai kriteria klasifikasi tumbuhan. Tahukah kalian bagaimana para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan? Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. Yang pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Dan yang terakhir, cara berkembang biak, entah itu dengan cara seksual atau generatif atau aseksual, disebut juga dengan vegetatif. Subbab yang kedua yaitu kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasi hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama,
Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. Yang kedua yaitu kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Dan yang terakhir anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari cara mengelompokkan hewan dengan melakukan atau mengerjakan tugas pada halaman 28. Di situ kalian diperkenankan untuk menyiapkan terlebih dahulu hewan yang akan diamati. Hewan itu seperti halnya belalang. Di sini kan banyak sekali belalang, kemudian capung, kupu-kupu, semut, cacing, lalat, kaki seribu, dan hewan-hewan yang dapat ditemukan di sekitar sekolah. Setelah kalian mendapatkan hewan-hewan tersebut, kalian masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kalian golongkan, kalian amati dari hewan tersebut bagian tubuhnya ada apa saja yang dapat dikelompokkan. Misal nama hewan capung. Nah, bagian tubuhnya terdapat berapa? Kalau capung ada 3 bagian seperti kepala, badan, dan ekor. Sayapnya sepasang, jumlah kakinya 3 pasang. Nah, hal ini juga dilakukan kepada hewan-hewan yang lain seperti halnya kupu-kupu, semut, dan lain sebagainya. Itu tugas kalian untuk mengerjakan. Nah, kemudian di sini saya akan bahas mengenai kunci determinasi secara sekilas saja ya. Kunci determinasi itu adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, pada kesempatan kali ini memang sengaja pembelajaran dilakukan di ruang laboratorium karena materi kita pada kali ini yaitu tentang kelompok makhluk hidup berukuran kecil. Nah, apakah Anda tahu atau bisa menyebutkan benda hidup yang berukuran sangat kecil? Nah, tentunya hidupnya itu kan di mana-mana, misalnya bisa juga di dalam tanah, dalam air, dalam sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Ketika kita melihat sebuah bentuk kecil, itu biasanya berupa bakteri, di mana dapat dilihat hanya dengan mikroskop elektron atau dengan mikroskop cahaya yang menggunakan pewarnaan. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, Anda memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Sebelum memulai kegiatan ini, sebaiknya Anda mempelajari terlebih dahulu tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut dengan panduan saya. Adapun bagian-bagian dari mikroskop dan juga fungsinya. Bagian optik itu terdiri dari 4 macam, bagian mekanik ada 9. Bu, saya izin bertanya, untuk lensa okuler ini fungsinya untuk apa ya, Bu? Saya belum paham. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Saya akan menjelaskan mengenai bagian optik terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai lensa okuler. Nah, lensa okuler ini digunakan sebagai kaca pembesar dan membentuk bayangan maya tegak diperbesar. Kemudian yang kedua ada lensa objektif. Lensa objektif ini digunakan untuk membentuk bayangan cahaya ke dalam lubang diafragma. Sedangkan diafragma itu fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya. Sedangkan cermin atau reflektor itu berfungsi untuk memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma. Nah, cermin yang digunakan itu ada 2 jenis cermin, yaitu cermin datar digunakan jika cahaya cukup terang dan cermin cekung digunakan jika cahaya kurang terang. Kemudian di bagian mekanik itu terdiri atas yang pertama tubus. Tubus itu fungsinya untuk mengatur fokus menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Yang kedua ada mikrometer. Mikrometer digunakan untuk menaik turunkan tubus secara cepat supaya fokus cepat dan objek jelas. Yang ketiga ada makrometer. Menaik turunkan tubus secara lambat supaya objek jelas.
Yang keempat ada revolver. Fungsinya untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Kemudian yang kelima ada meja objektif, yaitu tempat meletakkan objek yang akan diamati. Yang keenam ada penjepit objek, untuk menjepit kaca objek supaya tidak bergeser. Yang ketujuh, kaki mikroskop, berguna untuk menjaga mikroskop agar tetap berdiri tegak. Yang kedelapan ada lengan mikroskop, sebagai pegangan ketika mikroskop diangkat dan dipindahkan. Dan yang kesembilan ada skrup atau engsel inklinasi, untuk mengubah sudut tegak lurus mikroskop. Nah, kira-kira dari bagian-bagian mikroskop dan juga fungsinya ini, apakah sudah bisa dipahami? Sudah paham, Bu? Saya sudah punya gambaran mengenai alat mikroskop tersebut. Baik, jika sudah paham, kita lanjut dengan tema cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambil mikroskop dari kotak penyimpanan. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian, mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Nah, sudah. Kemudian, yang kedua, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian, putar revolver sehingga lensa objektif dengan kebesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Silakan diikuti sesuai dengan arahan saya. Jika kalian sudah melakukan langkah-langkah tadi, sekarang lanjut langkah yang ketiga. Cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang dengan cara yang pertama, mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Sudah diatur, kemudian mengatur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Apakah lapang pandang sudah terang atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati, lalu letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara yang pertama, putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Yang kedua, lanjutkan dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Kemudian, jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Langkah yang selanjutnya, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan hingga bunyi klik ya. Kemudian usahakan agar posisi preparat itu tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Kemudian yang terakhir, setelah selesai menggunakan mikroskop, jangan lupa bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan semula. Nah, kira-kira seperti itu ya cara penggunaan mikroskop dengan benar. Sampai sini apakah bisa dipahami? Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya Bu ingin bertanya, kira-kira mengapa ya mikroskop itu menjadi alat penting untuk perkembangan sains? Baik, jawabannya simpel ya, karena mikroskop itu merupakan salah satu alat yang penting dalam kegiatan laboratorium sains, khususnya dalam laboratorium biologi. Mikroskop juga merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dalam melakukan pengamatan objek yang berukuran kecil. Hal ini membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Kurang lebih jawabannya seperti itu.
Iya Bu, bisa dipahami. Tema kita pada pembelajaran hari ini bernuansa alam, di mana temanya yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Seperti halnya yang dikatakan oleh Robert H. Whittaker, beliau mengelompokkan makhluk hidup itu menjadi 5 macam. Yang pertama ada Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantea, dan Kingdom Animali. Nah, dengan kita berada di alam seperti ini, kita akan lebih bisa mampu memahami seperti apa contohnya dari masing-masing kingdom tersebut. Baik, saya akan jelaskan untuk kingdom yang pertama, yaitu Kingdom Monera. Monera adalah kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Biasanya disebut organisme prokariot. Meskipun tidak memiliki membran inti, kelompok Monera memiliki bahan inti seperti asam inti, sitoplasma, dan membran sel. Cara reproduksi Monera dapat berlangsung secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembelahan biner, fragmentasi atau spora. Reproduksi secara seksual adalah dengan cara konjugasi, transduksi maupun transformasi. Contoh kelompok Monera ialah bakteri dan alga biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita, ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru. Oh, jadi bakteri itu semuanya tidak berbahaya ya. Ternyata ada juga bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Iya, benar sekali. Kemudian lanjut ya untuk kingdom yang kedua, yaitu Kingdom Protista. Kingdom Protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Protista merupakan organisme eukariotik sehingga memiliki membran inti sel. Protista mempunyai keanekaragaman metabolisme. Protista ada yang aerobik dan memiliki mitokondria sebagai alat restorasinya, serta ada juga yang anaerobik. Ada juga protista yang fotoautotrof karena memiliki kloroplas, dan ada juga yang hidup secara heterotrof dengan cara menyerap molekul organik atau memakan organisme lainnya, seperti itu. Sebagian besar dari protista memiliki alat gerak yang berupa flagella atau bulu cambuk atau silia, rambut getar sehingga dapat bergerak. Namun ada juga yang tidak mempunyai alat gerak. Protista dapat dengan mudah ditemukan karena hidup di berbagai habitat yang mengandung air seperti di tanah, sampah, tumpukan dedaunan, air tawar, air laut, pasir, endapan lumpur, dan batu. Namun ada juga yang hidup dengan bersimbiosis di dalam tubuh organisme lain secara parasit atau mutualisme. Beberapa contoh kelompok protista adalah Amoeba, Euglena, Paramecium, Dictyostelium discoideum, alga merah, Auceuma spinosum, Paramecium, Entamoeba histolithiza, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai kingdom jamur atau fungi. Kelompok jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa dapat bercabang-cabang dan akan tumbuh sehingga membentuk anyaman yang rapat dan padat yang disebut miselium.
Miselium yang tersusun sangat rapat ini sangat efektif dan proses penyerapan nutrisi. Terdapat dua jenis hifa fungi, yaitu hifa bersekat dan hifa tidak bersekat. Hifa bersekat adalah hifa yang terbagi menjadi sel-sel yang dipisahkan oleh sekat yang disebut septum. Sedangkan hifa yang tidak bersekat tidak memiliki pembatas sehingga bentuknya mirip selang panjang yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Fungi parasit memiliki hifa khusus yang disebut haustorium yang akan tertanam dalam sel dari organisme inangnya dan berfungsi untuk menyerap nutrisi yang dihasilkan jaringan tersebut. Pada klasifikasi 5 kingdom, Myxomycota dan Oomycota termasuk kelompok protista, yaitu protista mirip jamur. Untuk jenis kingdom yang keempat yaitu kingdom Plantae. Plantae atau tumbuhan ialah organisme yang mempunyai membran inti atau eukariotik yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Pada umumnya, Plantae hidup di darat. Memiliki zat warna atau kloroplas yang berisi klorofil atau makhluk autotrof. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Tumbuhan lumut atau tumbuhan paku biasa kita jumpai di sekitar kita. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang memiliki spora, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan tersebut memiliki klorofil dan berfotosintesis. Habitatnya menyukai tempat yang lembab. Untuk lebih memahami tentang perbedaan tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku, silakan kalian mengamati tumbuhan tersebut di sekitar kalian. Yang pertama, siapkan dulu tumbuhan lumutnya, tumbuhan paku, mangga, dan juga kaca atau lup. Kemudian kerjakan sesuai dengan ilustrasi atau panduan yang sudah saya cantumkan di dalam buku cetak. Kemudian diskusikan dari pengamatan kalian bersama teman-teman kalian. Kemudian untuk tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi tumbuhan biji terbuka dan juga tumbuhan biji tertutup. Contoh dari tumbuhan biji terbuka antara lain seperti pinus, kemudian bonsai, ada juga melinjo, dan lain sebagainya. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan tanaman-tanaman tersebut. Selanjutnya untuk tumbuhan biji tertutup itu seperti bunga anggrek, singkong, jarak, karet, petai, terong, cabai, tomat, jambu air, bunga matahari, jagung, dan masih banyak. Kemudian untuk kingdom yang terakhir yaitu kingdom Animalia. Animalia atau biasa disebut dengan hewan adalah organisme yang memakan makhluk hidup lain untuk kebutuhan makanannya. Makhluk hidup ini bersel banyak, memiliki inti sel eukariotik, tidak memiliki dinding sel, tidak berkloroplas, makhluk heterotrof, memiliki pigmen kulit. Animalia terdiri dari 2 filum yaitu Chordata atau vertebrata seperti pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia, dan juga ada Chordata atau invertebrata atau avertebrata seperti porifera, coelenterata, dan annelida, dan lain sebagainya. Berarti kata itu termasuk kingdom Animalia ya, Bu? Iya, benar sekali. Kata seperti yang kita lihat di sekeliling kita itu termasuk dari kerajaan Animalia, termasuk filum Chordata dan tergolong dalam kelas amfibi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.